Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Balik lagi di channel Kajian Online. Di tengah isu pemakzulan dan juga desakan untuk mundur, Wakil Presiden kita, Mas Gibran Raka rupanya masih saja tetap fokus dalam kerja-kerjanya untuk membangun NKRI. Dalam salah satu pidato teman-teman di event terbaru, di sini Mas Gibran malah mengajak semua orang yang pernah teman-teman dikhianati atau yang mungkin dirugikan oleh Partai Merah, partainya sebelumnya untuk move on. Salah satunya adalah senior dari PDIP, Mas Effendi Simbolon, yang juga teman-teman merasakan pahitnya dipecat oleh partai hanya karena beda arah pemilihan. Ya teman-teman, di sini Mas Gibran mengatakan tidak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai, jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, kata Mas Gibran. Teman-teman, dalam pidatonya terbaru di sini Mas Gibran menyoroti terkait keputusan dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, yang memecah sejumlah tokoh-tokoh penting PDIP. Salah satunya adalah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ada juga Mas Effendi Simbolon. Ada juga ini Mas Gibran, Mas Bobi yang juga merasakan pil pahit harus dipecat sepihak oleh partai. Nah, lantas di sini teman-teman, Mas Gibran mengatakan tidak apa-apa kita dipecat, kita harus move on karena pilpres itu sudah selesai. Kita harus fokus untuk kerja-kerja nyata. Nah, hari ini kita mau mendengarkan pernyataan langsung dari Mas Gibran terkait permasalahan ini, hal ini, dan bagaimana respon Mas Gibran menyikapi isu atau desakan pemakzulan terhadap dirinya? Kita simak teman-teman video selanjutnya. PDIP usai dipecat beberapa waktu lalu. Gibran menceritakan dulu dia dan Effendi Simbolon merupakan ketua kader PDIP yang mendadak dipecat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Gibran juga mengatakan nomor surat pemecatan dirinya dan Effendi dari PDIP itu hanya selisih satu angka. Suratnya itu Pak Ketua Effendi Simbolon nomor berapa? 26 ya, kalau saya nomor 28. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Senin 7 Juli 2025. Gibran menilai bahwa pengorbanan Effendi Simbolon sudah sangat besar, tetapi tetap dipecat dari PDIP. Gibran mengimbau kepada seluruh mantan kader PDIP yang dipecat agar melupakan peristiwa tersebut karena Pilpres dan Pileg sudah lewat. Menurutnya, semua harus bisa berlanjut. Tidak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, Pak Ketua. Katanya. Tidak lupa, Gibran juga meminta keluarga Simbolon untuk terus mendukung program yang digagas dirinya dan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran beberapa hari lalu disomasi oleh para advokat Perekat Nusantara dan TPDI agar mundur sebagai wakil presiden. Perwakilan para advokat Perekat Nusantara, Petrus Salestinus, mengatakan Gibran telah menodai demokrasi pemilu 2024 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari atraksi yang dilakukan oleh tim Gibran saat memaksa Gibran jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Ya, karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat. Ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Jadi, Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Menteri Pariwisata, yang saya hormati, ini senior saya di partai ini, Ketua Umum PSBI, Bapak Effendi Muara Sakti Simbolon. Beberapa minggu yang lalu beliau bersama beberapa jajaran dari PSBI datang ke Istana Wapres
atas perintah beliau, Pak Ketua, saya diharuskan hadir di antara jam 11 sampai 12. Artinya apa, Pak Ketua? Matahari. Yang artinya apa, Pak? Nah, ya. Tadi saya datang ke sini tepat jam 11 siang, pidatonya tepat jam 12. Udah pas ya? Nah. Yang saya hormati juga, ini ada Dirut Agrinas, para tokoh-tokoh agama, semua keluarga besar Simbolon yang hadir. Ini tadi Pak Ketua bilang ada 300.000, berarti ya setara satu kabupaten lah ya, 300.000 itu besar sekali. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat semua. Ini datangnya dari jauh-jauh ya. Terima kasih. Horas, Simbolon, PSBI. Oke, udah betul ya Pak Ketua ya. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk PSBI. Semoga PSBI terus menjadi rumah yang dapat terus melestarikan nilai-nilai budaya dan menjaga persatuan bangsa. Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo. Beliau saat ini sedang menjalankan tugas di Brasil. Kita doakan beliau sehat selalu dan dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan lancar. Saya senang hadir di sini, bertemu dengan Opung Doli, Opung Boru, Amang, Inang, Tulang, Nantulang, Lai, Ito, Hasian, Narbuju. Di suasana yang penuh keakraban ini saya ada sedikit pantun. Membawa melon di dalam peti, bertemu gagak tak mau pergi, marga Simbolon selalu di hati, boru nabaka anak najoki. Betul ya pengucapannya ya? Salah dikit nggak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini negara besar, negara yang diberkati dengan keberagaman, terdiri dari banyak suku, di mana setiap suku memiliki budaya, bahasa, tarian, adat istiadatnya masing-masing. Semuanya berbeda-beda, memiliki keunikannya masing-masing. Inilah kekuatan kita sebagai bangsa. Nilai-nilai budaya adalah kekayaan yang harus kita rawat, kita jaga bersama. Karena perbedaan ini menyatukan kita, perbedaan ini menguatkan kita. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi PSBI selama ini. Konsistensi PSBI dalam menjaga nilai budaya, toleransi, dan persatuan bangsa. Selain itu, selama 18 tahun ini, PSBI juga telah membuktikan bahwa identitas budaya tidak akan mudah luntur walau menghadapi kemajuan zaman dan arus globalisasi. Asalkan kita dengan sepenuh hati terus menjaganya dan tidak pernah melupakan asal-usul kita. Saya berharap, ini mohon Pak Ketua, saya berharap Rakernas PSBI ini dapat menghasilkan
program dan strategi kerja ke depan, terutama untuk memperkuat nilai budaya dan persatuan bangsa. Saya juga titip Pak Ketua untuk lebih banyak lagi melibatkan generasi muda Simbolon. Sehingga ke depan PSBI semakin adaptif, khususnya dengan perkembangan teknologi yang semakin masif saat ini. Saya juga titip PSBI untuk nilai budaya, persatuan, dan toleransi agar terus dijaga. Indonesia mampu terus melaju untuk menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045, sesuai visi, misi, dan program prioritas dari Bapak Presiden. Kebetulan mungkin dalam bulan ini atau bulan depan, beliau juga segera meluncurkan beberapa program baru, diantaranya Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan juga program-program unggulan lainnya. Jadi saya mohon nanti di dalam acara Rakernas dalam 2 hari ini, saya mohon Pak Ketua beserta seluruh keluarga besar Simbolon untuk terus mengawal, untuk terus mendukung visi, misi, dan program dari Pak Presiden. Dan ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat, ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Jadi, suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26. Hah? 24. Saya nomor. Oh, oke. Oh, oke. Oh, bisa berurutan gitu ya. Oke. Gak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, Pak Ketua. Kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres, semua pilkada, ini saatnya bersatu, bergandengan tangan. Sekali lagi kita sama-sama mendukung program visi misi dari Pak Presiden. Saya titip itu. Terakhir, pada waktu kunjungan ke Istana Wapres, Pak Ketua juga mengenalkan beberapa jajaran dari PSBI. Ini PSBI ini terdiri dari berbagai macam profesi ya Pak Ketua ya. Ada yang politikus, lawyer, pengusaha, macam-macam. Ini ada pantun juga ini khusus untuk itu ya. Di dalam salon rambut disisir, pergi bekerja membawa pensil, datang Simbolon dari Samosir, di mana saja pasti berhasil. Di mana saja pasti berhasil. Ini luar biasa sekali. Rakernas 2 hari, nanti dihadiri beberapa Menko dan Menteri ya Pak Effendi Simbolon ya. Semoga nanti bisa para Menko, Menteri bisa lebih mengenalkan program-program dari Bapak Presiden dan nanti tolong disinergikan dengan program kerjanya PSBI ya Pak Ketua ya. Jadi ke depan bisa terus bersinergi, ke depan ikut mengawal, ikut mengevaluasi, ikut mengkritik, silahkan untuk kebaikan-kebaikan dan evaluasi ke depan. Jadi saya ingin
Ya meskipun kebanyakan kemarin dari keluarga Simbolon ini mendukung kami di Pilpres ya, tapi Bapak Ibu harus tetap kritis, evaluasi, saran ataupun kritik pedas sekalipun nggak apa-apa. Nanti kita tampung dan kita evaluasi. Sekian Pak Ketua, Bapak Ibu semua, terima kasih. Dan ini ada pantun penutup. Dari Pelabuhan Ratu ke Ujung Kulon. Dari Simalungun sampai ke Porsea. Tetap bersatu marga Simbolon untuk membangun bangsa Indonesia.